KTP Pilihan Pemirsa Bursa Efek Indonesia resmi mengumumkan perubahan konstituen papan utama, pengembangan dan akselerasi untuk periode 1 September hingga 27 November 2026. Dalam evaluasi terbaru, 1 saham baru masuk ke papan utama, 15 saham baru masuk papan pengembangan, dan 3 saham baru masuk papan akselerasi. Bursa Efek Indonesia resmi mengumumkan perubahan konstituen indeks terbaru untuk periode Sabtu September 2026 hingga 27 November 2026. Untuk papan utama, satu-satunya saham yang melenggang masuk ke papan utama adalah PT Silo Maritim Perdana Tbk atau SHIP yang tercatat masuk sebagai saham baru di indeks MBX. Selanjutnya untuk papan pengembangan atau Development Board Index, kedatangan 15 penghuni baru yang membuat total konstituen keseluruhannya menjadi 495 saham. Sederet nama bahkan merupakan penghuni lawas papan pemantauan khusus seperti saham AIMS dan GOTO. Berdasarkan pengumuman terbaru Bursa Efek Indonesia, 15 saham baru di papan pengembangan diantaranya PT Asia Sejahtera Mina Tbk, PT Multitrend Indo Tbk, PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk, PT Jembo Cable Company Tbk, PT Multimedika International Tbk, dan sejumlah saham lainnya. Sementara itu, indeks ABX yang mewakili saham papan akselerasi kedatangan 3 penghuni baru, sekaligus beberapa saham ternama yang langsung jadi pemuncak bobot indeks. Papan akselerasi sendiri adalah papan pencatatan khusus di Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan tercatat yang memiliki aset skala kecil di bawah 50 miliar rupiah atau skala menengah antara 50 miliar hingga 250 miliar rupiah. Adapun 3 saham baru yang masuk indeks papan akselerasi adalah PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk, PT Hoffman Clean Indo Tbk, dan PT Multisarana Intan Eduka Tbk. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pilihan pemirsa, PT Arcora Hydro Tbk atau ARCO memperkuat portofolio bisnis energi baru terbarukan atau EBT dengan melakukan ekspansi ke sektor energi surya. Perseroan resmi mengakuisisi 99,9% saham Endorshine Energy Solution, perusahaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Batam, Bintan, dan Kepulauan Riau. Dirangkum dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Arcora Hydro Tbk atau ARCO, Aldo Henry Artoko mengatakan, akuisisi PT Endorshine Energy Solutions mencerminkan komitmen untuk terus bertumbuh dengan tetap terbuka terhadap berbagai peluang pengembangan, baik secara organik maupun melalui langkah-langkah strategi secara anorganik. Berdasarkan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHUAH.09.039363 yang diterima di 24 Agustus 2026, Endorshine telah efektif beroperasi di bawah PT Arcora Tenaga Matahari. PT Arcora Tenaga Matahari anak usaha ARCO yang dibentuk sebagai kendaraan akuisisi untuk memperluas portofolio perseroan ke sektor energi surya. Dengan transaksi tersebut, ARCO untuk pertama kalinya memiliki portofolio proyek PLTS. ARCO operasikan 2 PLTS melalui akuisisi Endorshine dengan total kapasitas 21,3 MW peak. Kedua fasilitas tersebut terdiri dari PLTS Bintan dengan kapasitas 10,27 MW peak dan PLTS Batam berkapasitas 11,05 MW peak. Sebelumnya, perseroan telah memiliki kapasitas terkontrak sebesar 84,1 MW yang terdiri dari 6 proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan total kapasitas 62,8 MW serta 2 proyek PLTS dengan kapasitas 21,3 MW peak. Selain proyek yang telah terkontrak, total kapasitas dalam pipeline proyek ARCO mencapai lebih dari 300 MW. Selain itu, penambahan portofolio PLTS semakin memperkuat kontribusi perseroan terhadap transisi energi nasional sekaligus mendukung target pemerintah mencapai net zero emission di 2060. Di sisi lain, pertemuan bukan semata-mata mengenai perluasan skala operasional, namun dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan secara teknikal pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, saham Arko berbalik ke zona merah setelah mengalami penguatan signifikan di sesi pertama pasca merilis aksi korporasi yang akan dilakukan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Arko di sepanjang perdagangan hari ini dan update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Nah, Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan 24 Agustus di level 5.175 pada pukul 9. Di pembukaan menguat ke level 5.400, 925 melonjak ke level 5.675. Pada pukul 10, laju penguatan terbatas ke 5.319 hingga ke 5.226 dan pembukaan sesi kedua posisi dari saham Arko berbalik ke zona merah ke 5.200 dan pasca pembukaan memangkas dari sisi pelemahan ke 5.225. Saat ini pelemahan dalam terjadi di 2,90% ke level 5.025. Bahkan secara intraday di sesi kedua sempat melemah ke 4.980. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan saham Arko dalam 6 bulan terakhir. Di perdagangan awal Maret, Arko diperdagangkan di 7.150, April laju penguatan terbatas ke 6.700, di 22 April saham Arko melesat ke level 11.700, merupakan intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir, Mei, Juni, dan di 8 Juni ketika indeks harga saham gabungan mengalami koreksi dalam saat itu, saham Arko juga ikut tertekan ke intraday terendahnya ke 3710. Sementara di Juli dan Agustus berusaha memperbaiki posisi intraday terendahnya ke 4.900-an dan di perdagangan hari ini intradaynya sempat ke 5.675. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya berada di kisaran 207.77 kali, PSR-nya di 57.24 kali. Sementara posisi PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, 27.60 kali, dan PCFR minus di 1008.27 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan, kita akan coba update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan pelemahan semakin dalam di atas 1% pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 1,07% di level 6.429.426, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini mengalami fluktuatif dengan volatilitas yang sangat tinggi. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.507.142. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami koreksi dalam ke level 6.422. Kemudian berbalik menguat ke zona hijau dengan intraday tertinggi menembus di level 6.532.171. Kemudian di penutupan sesi pertama pada siang tadi ditutup melemah. Memasuki perdagangan di sesi kedua sempat memberikan harapan indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau. Namun pasca berbalik ke zona hijau, indeks harga saham gabungan di 2 jam jelang penutupan langsung berbalik kembali ke zona merah dengan mengalami koreksi yang cukup dalam saat ini di atas 1%. Saham-saham yang menjadi pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap. BBCA melemah di 0,78% di 6350. Kemudian BMRI melemah di 1,19%, 4150. BBRI melemah maksud kami di 1,57% di 3130. Sementara untuk posisi BBNI hari ini berbalik melemah di 0,27%, 3670 setelah menguat ke 3700 secara intraday. Kemudian saham-saham dari konglomerasi TPIA memperdalam posisi koreksinya di atas 5%, 1895. Bumi juga menambah porsi pelemahan di 4,64% di Rp185 per sahamnya. Antam
Secara intraday naik signifikan ke 3290, berbalik melemah ke 3150 melemah di 1,25%. Kemudian cuan menambah porsi pelemahan hingga 6% ke 775. Aman juga menambah porsi pelemahan di 2,2% di Rp4.400 per saham. PTRO juga melemah di 4%, 4.900. ISAT juga menambah porsi pelemahan di 5,32% di 2.490. Sementara saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau justru memangkas dari sisi penguatannya pemirsa. Ada DSSA melemah di 1,98%, secara intraday sempat menguat di 2% di Rp1.080 per saham. Kemudian juga posisi dari BRMS hari ini juga menguat ke 760, saat ini bergerak flat di 730. MDKA secara intraday menguat di atas 4%, saat ini memangkas pelemahan di 1,69% di Rp3.010 per sahamnya. Kemudian JAR hari ini juga memangkas dari sisi pelemahan usai melesat ke 3580, 3250, tertekan di 2970 hari ini. Dan BRPT juga menambah porsi pelemahan di 4,57% di Rp17.80 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.